Bincang Santai bareng anak literasi. Jadi guys, hari ini podcast bantal kalian ditemenin sama host yang berbeda nih. Perkenalkan, nama aku Siti Aida Salimah dan teman aku Nadira Askolani Putri. Sebelum kita mulai, kita udah ada narasumber yang hebat-hebat dan keren-keren nih di sini. Boleh perkenalan dulu Kak, siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan aku Gabriel Pramaputra dari kelas 12 Kesehatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Anelisa dari kelas 12 Kesehatan juga. Nah guys, jadi kami ngundang kakak-kakak ini untuk hadir di podcast bantal ini karena kakak-kakak ini merupakan siswa eligible di SMA LTI IGM nih. Sebelumnya kalian tuh pasti nanya-nanya nggak sih apa itu siswa eligible? Jadi boleh dijelasin nggak sih Nat, apa itu siswa eligible? Jadi siswa eligible adalah siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tertentu seperti seleksi nasional yang berdasarkan prestasi atau SNBP. Oke guys, jadi SNBP itu siswa eligible itu diambilnya itu dari nilai raport ya guys, nilai raport 5 semester gitu. Oke, kita sambut dulu nggak sih narasumber kita yang keren ini. Halo Kakak Naya dan Kakak Gaby. Halo. Oke Kak, jadi kami di sini penasaran nih, gimana sih perasaan Kakak itu pas tahu pas lihat nama Kakak itu masuk ke siswa eligible? Perasaan kita tentunya senang bisa masuk siswa eligible. Sama nggak nyangka juga bisa jadi salah satu dari banyaknya siswa eligible itu. Ya guys, pasti susah banget ya guys, kan kita juga harus bersaing, jadi pasti nggak nyangka ya. Betul. Nih Kak, eligible kan diambil dari nilai raport nih Kak ya. Gimana sih cara Kakak tuh menstabilkan nilai raport biar dapat eligible, dan tips belajar yang optimal itu gimana Kak? Pastinya kan susah banget kan Kak mengaturnya. Gimana cara Kakak mengoptimalkan itu? Kalau aku dari kelas 10 itu udah ikut les. Nah kebetulan aku sama Gaby itu lesnya di tempat yang sama, di ruang guru. Terus kita itu les dari jam 5 sampai jam 9 malam. Lama banget ya. Terus abis les biasanya di rumah juga masih suka nge-review pelajaran hari ini. Nah kalau kamu? Kalau aku itu selain les yang ruang guru juga ada tambahan les online juga. Itu biasanya sekitar hari Selasa sama hari Rabu gitu biasanya. Jamnya juga sama, lumayan lama juga, dari jam 5 sampai jam 9 malam juga. Jadi lumayan lama ya guys, bukan lumayan lama banget ya guys. Lesnya habis sekolah harus les lagi nih. Jadi dari belajar lagi. Keren banget pengorbanannya nih ya Kak. Kan kakak juga banyak kegiatan les gitu ya Kak, dan kegiatan-kegiatan lain. Belum juga sekolah yang pulangnya itu sampai jam 4. Kami pengen tahu nih gimana cara kakak itu memanajemen waktu kakak, membagi waktu kakak antara kegiatan kakak, misalkan kakak ikut OSIS atau kakak ikut event-event yang lain gitu. Kalau dari aku sendiri itu emang sebenarnya susah sih, karena emang kadang kan event yang ada diadain di sekolah itu kan banyak dan sering banget ya. Terus juga kan seru-seru, jadi kayak agak sayang kalau nggak diikutin kan. Nah biasanya emang nyari waktu yang senggang-senggang aja, kayak misalnya pas jam istirahat gitu, biasanya belajar bareng sama teman-teman sebangku juga, bahas soal-soalnya bareng gitu, bahas materi bareng gitu biasanya. Berarti emang sering belajar gitu Kak ya, di waktu senggang tuh tetap belajar gitu. Keren banget ya pengorbanannya itu, waktu istirahat masih belajar nih. Kalau dari Kanaya sendiri gimana nih? Kalau aku yang paling sibuk-sibuknya itu waktu di kelas 11. Di situ banyak kegiatan, bener kayak kata Kak Ibu tadi, banyak event dari sekolah. Nah itu salah satu kan yang ngadain dari anak-anak OSIS. Nah kebetulan aku itu menjabat sebagai sekretaris OSIS waktu kelas 11. Jadi dimana itu banyak bikin proposal, banyak bikin rapat sama anggota-anggota yang lain. Jadi di situ aku bikin kayak mana yang perlu diprioritasin dulu. Kalau misalnya siang, aku bisa ngabisin waktu buat ngerjain proposal. Kayak waktu senggang aku masih bisa ngerjain proposal. Tapi kalau udah di rumah, udah malam, udah gak ada kegiatan yang lain, biasanya aku mulai belajar lagi.
Ya berarti kita itu harus konsisten ya. Kita Iya, itu harus memilih-milih dulu mana yang jadi prioritas Prioritas kita. utama. Iya, prioritas utama biar semuanya itu berjalan ya. Keren Nih keren kalau banget. tadi udah kita tanya tips biar optimal ya, maaf Kak. Terus apa sih tantangan yang Kakak hadapin untuk bersaing di eligible dan cara Kakak mengatasinya tuh gimana Kak? Soalnya kan pasti susah banget Iya. ya. Mm-mm. Kayak males gitu. Itu gimana cara Kakak menghadapinya? Tantangannya itu yang pasti apa ya, rasa males benar. Bangun biar kita tuh nggak males tuh kan lumayan susah, apalagi juga kalau Sabtu Minggu biasanya diajakin hangout sama teman-teman, sama Gaby biasanya. Jadi kita tuh harus bisa milih-milih waktu. Misal minggu ini pakai buat hangout bareng teman, nah minggu depan jangan hangout lagi. Kalau bisa belajar di rumah biar antara main sama belajar tetap sama waktunya. Biasanya juga kalau misalnya pas libur itu kan habis hangout nih, terus minggu depannya belajar bareng tuh. Nah biasanya belajarnya kita barengan terus ya emang belajarnya. Terus juga biasanya kita itu sebelum hari libur itu udah nentuin dulu nih hari sebelumnya, kira-kira besok mau belajar mapel apa ya, mau bahas materi apa ya, biar besok nggak terlalu banyak makan waktu buat nyari materi-materi sama bahan pembelajarannya apa aja. Berarti emang udah di struktur gitu ya Kak, udah di struktur gitu. Keren banget ya ini Iya. belajar bareng temen-temennya gitu. Selain harus belajar, tips and trick buat biar bisa masuk siswa eligible itu adalah ikut banyak lomba. Nah karena sertifikat itu benar-benar penting buat penunjang kalian biar bisa masuk ke siswa eligible. Apalagi kalau misalnya kayak kalian pengen masuk ke jurusan dokter. Nah lomba-lomba yang kalian ikutin itu kalau bisa yang menunjang, kayak misalnya ikut kedokteran dasar, kimia atau biologi. Gitu sih. Sama ini dari kelas 10 itu kalau bisa udah tahu cara belajar diri masing-masing, kayak misalnya kita auditory, visual atau mungkin kinestetik, itu kita udah harus paham nih kita cara belajarnya apa. Terus juga udah harus tahu berbagai macam teknik belajar biar waktu belajar yang kita pakai itu tuh lebih efisien dan lebih masuk aja ke otak pelajarannya. Oke guys, jadi kenali ya guys metode belajar kalian itu gimana biar waktu kalian tuh nggak terbuang sia-sia gitu. Misalkan kalian visual tapi selama ini kalian tuh liatnya dengarnya auditori terus gitu, jadi kan terbuang sia-sia gitu Iya, ya waktunya, benar, padahal benar. ujung-ujungnya juga nggak paham Iya, gitu, nggak masuk iya gitu nggak kan. masuk. Benar. Jadi sebelumnya mau tanya dulu Kak, Kakak tuh daftar PTN mana nih Kak? Boleh nggak sih Kak kita tanya itu, spill dikit gitu. Kalau aku daftar di Fakultas Kedokteran Gigi di Unsri. Kalau Kak Gaby, Aku mau masuk univ top 1 Indonesia, tebak guys, almetnya warna kuning. Universitas Indonesia. UI itu aku rencananya mau masuk di program studinya aktuaria, tepatnya itu di Fakultas MIPA. itu kan pilihan pertama Iya, Kak ya pilihan pasti. pertamanya. Nih, kalau untuk pilihan keduanya Kakak tuh pilih apa Kak? Kalau misalnya pilihan pertama nggak masuk gitu loh amit-amitnya. Aku ada hal yang harus diingat dulu nih. Jadi kalau bisa pas kelas 11 itu kan kita udah mau masuk ke kelas 12 tuh udah mau masuk ke mikirnya kayak mau masuk di universitas mana sama mau mikir ke prodi mana kan. Nah kalau bisa dari kelas 11 itu udah dipikirin nih sebenarnya aku lebih mentingin jurusan atau lebih mentingin universitasnya. Iya benar juga. Karena aku itu salah satu orang yang bimbang setelah tahu masuk jadi salah satu siswa eligible itu aku bimbang. Kayak aku mulai mikir sebenarnya aku itu lebih mentingin jurusan atau lebih mentingin universitasnya sih. Karena kalau misalnya emang aku lebih mentingin jurusannya kan berarti aku SNBP itu lebih memanfaatkan kayak universitasnya yang emang rata-rata aku tuh bisa nyampe gitu kan. Nah cuman kalau menurut aku SNBP itu tuh adalah waktu kita untuk idealis. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau ambil universitas yang emang kalian pengen gitu. Karena kayak biasanya orang bilang tuh SNBP itu jalur gaib gitu. Betul. Jadi banyak-banyak berdoa aja. Terus habis itu juga ya banyak-banyak berdoa lah pokoknya SNBP itu. Banyak-banyak ibadah ya. Banyak. Ayo guys kita doain semoga Kak Naya dan Kak Gaby lulus SNBP. Amin ya robbal alamin. Seperti yang aku bilang tadi, karena aku itu kayaknya lebih mentingin universitasnya daripada jurusan. Jadi aku pilihan pertamanya tetap dengan jurusan yang aku pengen tuh, aktuaria kan. Nah terus nanti pilihan keduanya itu kalau
ini langsung ke SNBT dulu aja kali ya. Karena aku pikiran langsung ke SNBT. Kalau SNBT itu aku pilihan keduanya ngambil D3 aktuaria, karena aku mikirnya kan sama-sama aktuaria juga nih. Jadi nanti lulus dari D3 aku bisa langsung lanjut S1. Nah, kalau buat SNBP aku mikirnya lebih ke UGM aktuaria, karena aku habis research itu katanya kalau misalnya UGM mulai tahun ini atau tahun lalu gitu, dia udah nggak gitu mentingin putra-putri daerahnya, jadi kesempatan buat semua orang itu sama. Jadi menurut aku sih persentase kita bisa lulus itu sama besarnya sih sama orang-orang. Berarti pilihan kakak tuh pilihan universitas yang kakak mau Iya. ya. Dan guys, aku juga baru tahu ya kalau misalkan UGM itu udah nggak milih yang berdasarkan daerah lagi gitu. Ini juga bisa jadi informasi baru buat kita. Oke, selanjutnya kalau Kak Naya sendiri gimana? Kalau aku pilihan keduanya tuh fakultas farmasi, masih di universitas yang sama, di Universitas Sriwijaya. Terus juga kan sekarang pilihan buat masuk universitas itu ada 4. Jadi 2 S1 sama 2 D4 sama D3. Jadi kita bisa lebih banyak milih buat jurusan yang mau. Pas waktu SNBT juga kalau bisa aku maunya ngambil 2 jurusan. S1 yaitu pendidikan dokter umum sama pendidikan farmasi. 2 itu. nih. Setelah kakak ngasih informasi ke penonton dan juga ke kita, sebelumnya aku mau tanya nih kak, kakak ada nggak sih motivasi untuk penonton maupun kita untuk bisa Biar- masuk siswa eligible Dan ini? biar semangat belajarnya juga nih Ya, Kak. boleh kak sebutin motivasinya apa untuk kita semua? Ya, yang mungkin pernah kakak dengar terus itu bikin kakak semangat gitu buat belajar. Ada. Apa tuh kak? Kalau dari aku, kita kan kalau misalnya pas kelas 10 itu kan baru-barunya banget masuk SMA ya. Nah biasanya orang bilang kan masa-masa SMA itu masa-masa paling seru. Jadi kita terlena kayak mau main terus, hangout terus sama teman. Nah menurut aku kita jangan terlalu terlena sama hangout terus sama teman, itu jangan. Karena salah satu penentu kita buat masuk eligible itu kan adalah mempertahankan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 kan. Jadi menurut aku jangan terlalu terlena sama main terus sama teman gitu. Jadi tetap harus bisa manage waktunya, belajarnya harus bisa tetap terus konsisten. Pokoknya semangat deh belajarnya. Guys. Kalau dari aku, selain kita berusaha belajar, kita juga harus jangan lupa berdoa kepada Allah SWT supaya yang kita inginkan juga bisa dilancarkan sama Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua diterima di PTN yang kita mau. Amin. Semoga Kak Naya dan Kak Gaby dan seluruh angkatan kelas 12 SMLT IGM tercapai cita-cita dan PTN yang ingin mereka tuju. Amin ya rabbal alamin. Nih guys, berarti ya kesimpulannya adalah kita tuh ikhtiar. Walaupun betul. berdoa tetap harus berusaha. Jangan berdoa aja tapi nggak belajar. Sia-sia itu bohong Sia-sia. namanya. Sama kita itu juga perlu untuk ketahui metode belajar kita. Terus kita juga mengoptimalkan waktu yang kita punya untuk belajar gitu. Kita nggak apa-apa tuh guys buat main, buat hangout sama temen, tapi cuman kita itu Tahu harus bisa batasan. tahu batasan. Kita bagi-bagi waktunya itu harus pinter juga guys, biar waktu kita itu tidak terbuang sia-sia gitu. Sebelumnya kita terima kasih dulu nih untuk narasumber kita, Kak Naya dan Kak Gaby telah berkesempatan gitu loh bisa berbincang sampai bareng kita. Sharing experience yang Kak Naya dan Kak Gaby punya, karena itu sangat memotivasi dan kita jadi tahu lebih banyak informasi gitu dari Kak Naya dan Kak Gaby. Oke guys, mungkin sampai sini dulu aja nih podcast bantal kita. Sampai jumpa di podcast bantal selanjutnya. Bye bye guys.